Pak Prabowo sama Pak Luhut seperti Tom and Jerry. Keduanya tidak bisa secara dekat, tetapi juga tidak bisa secara jauh. Di samping ada dua bakal capres yang sekarang running untuk Pak Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pak Luhut juga di dalamnya? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pak Prabowo sama Luhut, sesama jenderal yang di pemerintahan, di pemerintahannya Pak Jokowi. Tetapi kurang mengatakan ini seperti Tom and Jerry. Di sisi yang lain, ada tema Pak Prabowo sudah mempunyai dua nama bakal cawapres. Di sini apakah ada hubungannya dengan Pak Luhut? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa yang terjadi dengan Pak Prabowo. Pertama kita baca di Kompas, dua nama bakal cawapres Prabowo yang makin menguat. Di sini dicantumkan ada Bu Hovifah, ada satunya disembunyikan mengarah kepada Erick Thohir. Kemudian yang kedua di CNN Indonesia, kandidat cawapres Prabowo disebut telah mengerucut dua nama sama yang ada di CNN tersebut. Tapi yang berbeda di CNN lagi adalah Prabowo soal Tom and Jerry dengan Luhut, jagoan nggak bisa terlalu dekat. Kita pilih yang terakhir saja supaya nanti kita hubungkan dengan sebetulnya peran Pak Luhut itu bagaimana dengan keberadaan Pak Prabowo, teman sekop. Meskipun sepertinya sering berbeda. Prabowo soal Tom and Jerry dengan Luhut, jagoan nggak bisa terlalu dekat. Jakarta CNN Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto heran diibaratkan Tom and Jerry dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Oh, saya aja bingung apalagi ini. Jadi kalian pun juga mungkin bingung. Prabowo menyebut sebagai mantan pasukan tempur, ia dan Luhut dibentuk dan diseleksi di mana kutu mempunyai sifat alpha alias dominan. Itulah yang membawanya tidak bisa terlalu dekat dengan Luhut. Sama-sama dominan. Kita dibentuk sebagai jagoan. Repotnya kalau jagoan-jagoan itu terlalu dekat, ini kadang-kadang sulit. Katanya dalam HUT ke-76, Luhut di Sopo Del Tower Jakarta. Oh, di acaranya Pak Luhut. Jadi berani buka-bukaan terkait dengan sesama jenderal yang sulit. Ia mengaku sudah memberitahu Luhut untuk tak terlalu dekat sejak masih sama-sama di militer. Terlebih Prabowo mengklaim dirinya menyukai hewan dan mendalami sifat-sifat binatang hebat. Oh, contoh kuda jantan itu nggak bisa terlalu dekat, pasti dia tabrakan. Padahal kuda itu nggak ada masalah, saingan karir, jabatan dan sebagainya. Bang, kita ini kalau jauh rindu, kalau dekat kita susah bekerja. Bang, kalau kita jauh itu rindu, kalau dekat itu susah bekerja. Sampai orang membujuk kita Tom and mengakui menjuluki kita Tom and Jerry. Saya bingung dari mana itu. Namun Prabowo mengatakan ia dan Luhut berkomunikasi utamanya di saat-saat kritis. Oleh karena itu, ia menegaskan mereka berdua masih terus mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia. Bahkan ia berkelakar dengan Luhut bahwa dirinya masih terus menggunakan sandi gajah muda di militer ketika dihubungi Luhut yang dinamai Gajah. Oh, Gajah Luhut. Jadi ternyata di ujung-ujungnya sampai sekarang ini masih berperan untuk bangsa dan negara. Kita bangga di usia kita seperti ini. Anehnya Pak Luhut kita kok nggak merasa kepala tujuh, karena hati dan jiwa kita masih seperti dahulu. Oleh karena itu lagu favorit saya, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Prabowo dan Luhut sama-sama berdiri di panggung acara tersebut.
usai testimoni dari Prabowo, keduanya saling memberikan hormat. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Pak Luhut sama Prabowo, Pak Prabowo sama Pak Luhut, yang sama-sama prajurit sang jenderal dan selanjutnya mengabdi di elit negara. Ibaratnya adalah kalau jauh rindu, tetapi kalau dekat tidak bisa bekerja sama. Bagaimana? Apakah ini juga akan membahayakan dalam Pilpres 2024? Atau bahkan Pak Luhut berperan untuk Pak Prabowo? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sesama prajurit itu pasti akan bersaing pada waktu dahulu. Dan itu terlihat pada sampai 2019. Pak Prabowo sama Pak Luhut adalah prajurit yang menampilkan kehebatan masing-masing, tapi berbeda cara. Jadi kalau jauh itu rindu, tetapi kalau dekat tidak bisa bekerja sama. Tetapi tidak saling membunuh, tapi tidak saling membantu. Jadi kalau menurut saya, keberadaan Pak Luhut sama Pak Prabowo pada kesempatan ini, pada usia 76 ini pada usia 76 ya, itu selanjutnya sadar mengapa tidak harus kemudian bekerja sama. Jadi sampai 2019 kalau menurut saya mereka masih berbeda, tapi pada kesempatan ini sudah mulai terbuka untuk bekerja sama, untuk bisa bersinergi. Ini pertanda karena analisa yang kedua, karena Pak Luhut itu adalah bagian dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah bagian dari Pak Jokowi. Itu yang mempertemukan keduanya. Keduanya adalah temanya adalah bagaimana melanjutkan perjuangan program yang dihadirkan oleh Pak Jokowi. Pada kesempatan ini kalau menurut saya keduanya PDKT, bagaimana saling bekerja sama untuk negeri ini pada 2024. Dan kita lihat Pak Luhut tidak terlalu dekat dengan Ganjar atau tidak terlalu dekat dengan Mas Anies. Ini awal untuk mulai pintunya dibuka lebar-lebar. Dan apakah masih seperti Tom and Jerry? Kita lihat selanjutnya. Kemudian yang ketiga, Pak Luhut, kalau menurut saya pada kesempatan ini tidak cukup mulai membuka, tetapi akan serius memperjuangkan Pak Prabowo kalau ada kecocokan dalam proses selanjutnya. Salah satunya adalah siapa yang menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Begitu juga mungkin terkait dengan program-program yang pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi, dan selanjutnya bagaimana Pak Luhut berperan untuk bagaimana melanjutkannya. Di sini adalah kalau ada titik temu, maka bukan Tom and Jerry lagi, tapi betul-betul ada sahabat karib yang pernah hilang dan kemudian menyatu. Dalam bahasanya Pak Prabowo bahwa saya dan Pak Luhut itu seperti Tom and Jerry. Jadi kalau jauh itu rindu, tapi kalau dekat tidak bisa bekerja sama. Itu kalau menurut saya akan berubah. Pak Luhut sama Pak Prabowo akan rindu betul kalau jauh, tapi kalau dekat akan bekerja sama. Pada kesempatan ini adalah membuka ruang-ruang yang belum ada. Dan kita paham keberadaan Pak Luhut belum memberikan dukungan kepada siapapun secara detail, berbeda pada waktu 2019 ataupun 2014. Pecinta masa depan tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga keberadaan cawapres pun, program pun nanti Pak Luhut akan memberikan sumbangsih. Yang dekat sekarang adalah Bu Hovifah atau Mas Erick Thohir. Itu semua nanti akan Pak Luhut akan memberikan masukan. Saya tidak perlu membocorkan siapanya, tapi kita ikuti episode Pak Luhut sama Pak Prabowo, bukan Tom and Jerry, tapi sebagai sahabat lama yang bisa bersinergi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.